Yo, what's up guys, Aris Shadow di sini. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara menghapus file sampah pada laptop atau komputer kita. Contohnya di sini teman-teman pasti pernah mengalami hal yang sama dengan yang saya alami saat ini, yaitu di sini teman-teman bisa lihat di sini ada sistem Windows saya itu ada storage-nya itu ditulis merah seperti ini. Nah, teman-teman, ini artinya pada sistem kita ini mengalami penyusutan atau kehabisan yang namanya sistem atau kapasitas penyimpanan pada sistem kita ini, atau kapasitasnya itu berkurang gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini itu kapasitasnya itu berkurang ya. Jadi sisanya itu 38,4 giga. Makanya dia merah. Ini sebagai peringatan kita bahwasanya kita harus melonggarkan atau mengurangi file-file yang tidak penting di sistem ini atau di storage ini. Oke teman-teman, tahu apa penyebab dari sistem Windows seperti ini, storage-nya seperti ini? Menurut saya ada 3 penyebab utama mengapa sistem kita seperti ini. Yang pertama itu di sistem Windows saat ini kan terjadi yang namanya update otomatis, ya, secara otomatis. Nah, itu juga dapat menyebabkan menyusutnya sistem kapasitas penyimpanan kita karena dia terupdate otomatis. Ya, otomatis juga ada penambahan aplikasi atau penambahan data pada storage kita, pada sistem kita, itu ya. Yang kedua, kita melakukan penghapusan data-data atau file yang ada di komputer atau laptop kita itu tidak permanen. Mengapa? Karena ya seyogianya pada umumnya kita menghapus file di sistem Windows kita itu bukan secara permanen. Contohnya teman-teman menghapus foto, ya. Contohnya saya menghapus foto atau video seperti ini, foto seperti ini, lalu saya hapus, ya kan? Nah, itu juga hal yang biasa kita lakukan. Tahukah teman-teman bahwasannya yang teman-teman lakukan itu bukan menghapus cara menghapus yang benar, ya kan? Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga faktornya itu adalah karena teman-teman banyak melakukan duplikat file. Contohnya seperti ini, saya copy, Ctrl C, kemudian paste juga di sini. Nah, artinya banyak file-file yang teman-teman copy, paste atau duplikat sehingga menumpuk. Nah, itu menyebabkan kapasitas atau ruang kapasitas storage kita itu menjadi sempit atau menjadi penuh. Jadi 3 hal itu yang menurut saya penyebab utamanya menurut pengalaman pribadi saya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengatasi hal yang seperti ini? Bang, saya sudah berapa kali mengatasi ini dan tidak bisa. Nah, mungkin teman-teman harus melakukan langkah yang konkret untuk mengatasi ini, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Langkah pertamanya yaitu teman-teman masuk ke Windows R seperti ini, kemudian ditulis di sini recent, ya. Ini recent. Kita buka recent. Kemudian teman-teman Ctrl A, ya, Ctrl A, kemudian delete. Oke, setelah terhapus recent. Yang kedua, teman-teman bisa buka Windows R lagi, kemudian ketik temp di situ, ya. Persen, kemudian di sini ada temp. Temp. Nah, kemudian teman-teman Ctrl A dan delete juga. Yes kan? Ya. Jika ini filenya karena sedikit, ya. Yang saya lakukan, saya sudah melakukan penghapusan terlebih dahulu. Nah, teman-teman juga bisa centang seperti ini, skip.
Lah bang, kok masih ada yang belum terhapus? Nah, ini teman-teman, kenapa yang di sini tidak terhapus? Karena di tem ini adalah sistem memori ya, sistem memori. Jadi file-file yang proses yang lagi bekerja, yang saat ini sedang bekerja, dia itu tetap ada di tem ini. Oh. Ya, makanya tadi harus di skip. Nah, contohnya di sini adalah Photoshop ya. Ini Photoshop ini kok nggak bisa dihapus, Bang? Ya, karena Photoshop di sini masih saya pakai nih. Ya kan? Dan yang ODB ini juga saya pakai ini untuk saya merekam. Oke. Kedua hal itu sudah. Kemudian yang ketiga, selanjutnya Ctrl L juga. Kemudian di sini perfect, ketik perfect, kemudian enter. Nah, perfect ini Ctrl A, kemudian delete. Ya, kemudian yes kan, oke kan. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi. Ya, centang into this for all current item, centang, kemudian skip. Nah, ini sama ya. Kenapa ya masih ada, Bang? Apa? Ya karena masih ada aplikasi yang berjalan. Ini contohnya saya hapus dulu ya aplikasi. Nah, ini Ctrl A dulu, Ctrl A lagi. Oke, skip. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya teman-teman masih ada seperti ini. Oke, kalau masih seperti ini kita lanjut lagi. Bagus. Korang memang boleh diharap. Klik kanan pada ini ya. Klik kanan pada sistem ini, kemudian properties. Kemudian di sini teman-teman bisa klik disk clean up seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini teman-teman bisa centangkan misalnya ini, dan kalau perlu stiker bin juga bisa teman-teman centang seperti ini. Tempori juga centang ya. Kemudian Windows report default juga dicentang ya kan. Download dicentang ya, mungkin ada yang saya download tapi udahlah. Oke, lalu oke kan. Lalu are you sure want to permanent delete this file? Ini saya yang katakan tadi. Dan sini kita akan melakukan yang namanya penghapusan permanen file-file itu. Jadi tidak bisa kita kembalikan lagi. Delete file. Kita lihat dulu ya. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat itu udah langsung berubah tuh. Ya, sini langsung berubah jadi hijau lagi. Ya, itu dia. Teman-teman boleh lagi lakukan. Ya, di sini bisa centang mana yang file-file yang akan dihapus dan oke kan lagi, nggak apa-apa, biar lebih bersih. Lakukan itu sampai 2 kali atau 3 kali ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, jadi free-nya, jadi kita lihat dulu berapa. Nah, jadi nambah tadi kan, jadi space-nya juga jadi nambah. Oke, itu. Kemudian teman-teman setelah itu cek dulu recycle bin-nya apakah udah biasanya masih ada. Nah, dan di sini recycle bin-nya juga udah kosong. Ya. Kalau teman-teman masih ragu, di sini bisa lihat klik kanan pada recycle bin nih. Ini kan open. Kalau misalnya masih ada file yang di situ di dalam itu, teman-teman bisa klik empty recycle bin seperti ini. Oke. Tapi karena tadi sudah nggak ada lagi ya, udah aman. Ya, kita kembali sini. Nah, jadi itulah teman-teman bagaimana cara menghapus yang namanya file sampah,
pada komputer atau laptop kita di Windows 10 terupdate. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung saya dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di tutorial saya yang lainnya. Bye-bye. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa subscribe dan loncengnya itu gratis ya teman-teman.